Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tekar semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke deh, hari ini sobat tekar semuanya, saya akan membagikan cerita ya. Cerita yaitu mengenai proses pembuatan ulen atau lemper. Nah sobat tekar semuanya, jadi hari ini saya akan membagikan video tentang proses pembuatan lemper ya, atau ulen kalau di daerah Sunda. Tahu nggak perbedaannya nih? Jadi sobat tekar semuanya, perbedaannya itu dari ulen atau lemper yang ada di Jawa itu bedanya, kalau di Sunda biasanya sampai proses pematangan dengan dikukus hanya satu kali, sedangkan kalau yang versi Jawa itu dikukus 2 kali. Artinya begini sobat tekar semuanya, jadi kalau yang di Jawa model pembuatan dari lemper ini, nah ini sudah posisi seperti ini. Kalau di Sunda sudah matang ya, karena hanya dikukus 1 kali, kemudian dikasih toppingnya itu tadi serundeng, setelah itu sudah siap dihidangkan. Tetapi kalau di versi Jawanya ini setelah dibungkus seperti ini, nah agak ribet kan membungkusnya. Kalau kita tidak bisa, memang kalau tidak terbiasa lumayan lama nih prosesnya ya. Setelah itu nanti harus di steam ulang atau dikukus lagi, sehingga prosesnya 2 kali. Itu yang membuat perbedaan antara yang lemper Sunda dan lemper Jawa itu ya sobat tekar semua. Oke, jadi hari ini prosesnya itu yang kita jelaskan adalah yang pertama, prosesnya lama ya, membuat menjadi adonan yang ada di baskom itu. Nah sampai ditaruh di tangan seperti ini untuk dimasukkan serundengnya itu lumayan lama. Dari mulai ketan dibasuh dulu ya, dicuci dengan bersih, kemudian itu nanti dikukus. Nah sebelum dikukus itu biasanya dilakukan proses penggigihan dulu, yaitu direbus dengan air, kemudian dikasih santan ya, dikasih salam juga dan sebagainya itu, kemudian ada rasanya, ada garam juga, sampai si airnya sat gitu ya, atau airnya habis. Nah kemudian setelah itu baru dikukus. Setelah dikukus kira-kira matang, baru diturunkan dari pengukusnya, kemudian ditumpuk sehingga si adonan lemper itu, nah itu ya, adonannya itu betul-betul lembut. Nah itu juga yang membedakan antara lemper Sunda dan lemper Jawa. Kalau lemper Sunda itu tidak perlu ditumbuk ya, hanya nanti setelah dikukus itu diratakan di tempat yang datar gitu ya, dikasih alas dulu tentunya ya, kemudian nanti dikasih topping serundeng ataupun daging itu selera, lalu ditumpuk lagi atasnya ya, atau ditumpuk lagi si ulen yang baru lagi di atasnya, sehingga multi layer. Ada ulen yang bagian bawah, kemudian ada serundeng, kemudian ulen bagian atas, kemudian baru dipotong-potong dan dibungkus. Nah seperti itulah kalau proses yang di Sunda. Nah kalau yang di Jawa ini sobat tekar semuanya tidak sampai situ ya. Jadi ini sama seperti proses tadi yang saya bilang ya. Nah sampai pembuatan dibuat bulat kayak gini, itu baru proses yang ala Sunda selesai. Itu cuma beda bentuknya aja. Nah setelah itu kalau yang versi Jawa ini kita memerlukan daun pisang ya untuk membungkusnya, sehingga nanti ini siap untuk dikukus lagi. Sehingga kalau kita hitung-hitung, proses pembuatan dari awal sampai akhir itu memerlukan waktu lebih dari 3 jam atau bahkan lebih dari 4 jam, tergantung dari jumlahnya ya. Maksudnya jumlahnya adalah apa? Dari kuantitas berasnya tadi, beras ketannya. Kalau kita membuat beras ketannya itu, membuat adonan ulennya itu lebih dari 2 liter, pasti akan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Dan juga sama ya, itu berdampak juga kepada serundeng yang akan kita buat. Mungkin kalau ini karena hanya 2 liter, cukup serundengnya itu dengan 1,5 kelapa begitu. Sehingga
Kalau lebih dari 2 liter pasti lebih dari 2 kelapa. Nah, untuk pembuatan serundengnya itu sendiri ya sobat tekar semuanya, kelapa yang relatif masih agak muda gitu ya, tapi tidak terlalu muda juga, tidak bisa diparut kalau terlalu muda ya. Itu yang sudah tua tapi tidak terlalu tua, kemudian dibutik namanya, dibersihkan, dikeluarkan dari cangkangnya, kemudian dibutik itu artinya adalah dibersihkan kulit luarnya, sudah itu diparut. Nah, setelah diparut nanti baru disangrai dan dikasih gula. Sobat tekar semuanya, berikutnya adalah setelah kalau kita membungkusin yang tadi setelah selesai, dan sekarang proses selanjutnya adalah mengkukus gitu ya. Kukus itu seperti biasa, air bisa pakai panci atau pakai steamer, apapun terserah itu ya sobat tekar semuanya, tergantung adanya di rumah apa. Ini air biarkan dulu, tergantung nanti kira-kira prosesnya matangnya berapa lama ya, airnya itu menyesuaikan. Setelah nanti airnya agak mendidih, baru kita nanti tumpangkan si lemper yang sudah dibungkus tadi gitu ya. Oke, kita lihat sekarang lempernya kita masukin ke dalam bungkusnya itu ya. Sudah kita hitung, ini tadi 2 liter, jadi berapa lemper ya. Yang jelas tergantung juga kita membuat ukurannya. Kalau ukurannya ternyata gede-gede, tidak mungkin sampai 20 atau 30 ya, tapi ini ukuran standar dan saya hitung itu melebihi 50 ya, lumayan lah. Jadi ini bisa untuk hidangan khas gitu ya, jarang banget untuk di daerah Sunda ini kalau membuat lemper seperti ini. Oke, itu dia, sambil kita masukkan. Dan ini sobat tekar semuanya, itu lihat, jadi posisi melipat ujung dari daun pisang ini yang agak repot kalau tidak bisa ya. Kemudian ditusuk pakai lidi. Nah itu dia, setelah memang nanti direbus ya sobat tekar semuanya, dikukus selesai, itu nanti lidinya dicopotin lagi begitu. Jadi ketika dihidangkan itu sudah tanpa lidi lagi, aman, tinggal nanti membuka saja dan siap untuk dimakan. Oh itu ada yang belum digunting ya, nggak apa-apa, nanti di akhir kita QC lagi untuk digunting. Yuk lanjut ke proses untuk nantinya dikukus ya. Oke, ini dia sudah penuh. Ini lebih dari 50, hampir 60 bahkan. Sekarang kita menuju ke kompor untuk dikukus. Ini ya. Set, tumpangkan. Oke, dan juga jangan lupa ditutup. Ini memerlukan proses lebih dari 45 menit ya, untuk proses pengukusan sampai matang ya, sekitar 50 menit. Aduh, penutupnya nggak muat. Ini juga pasti membutuhkan waktu yang lebih lama ya sobat tekar semuanya, karena banyak udara atau uap yang keluar jadinya. Oke, dan ini dia hasilnya. Tuh, dilihat dari daunnya yang sudah layu seperti ini, artinya ini juga menunjukkan bahwa lempernya sudah siap disajikan kalau sudah matang. Jangan lupa ditiriskan dulu ya sampai udaranya keluar semuanya, sampai dingin, baru boleh ditutup. Kalau tidak nanti bisa cepat basi. Begitu. Ini hasilnya sobat tekar semuanya. Ya, proses pembuatan lemper memang tidak mudah, tapi juga rasanya luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba di rumah ya. Lain kali kita bahas lagi proses dari awalnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subrek. Oke, bye bye.